Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uli Lova Khairul Muna, NIM 2131009195. Saya di sini saya akan membuat sebuah desain thinking aplikasi e-book di mana untuk menyelesaikan tugas UTS Inovasi Digital. Di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah permasalahan yang timbul dalam aplikasi e-book ini, yaitu mengenai empathy permasalahan user masih susah menemukan aplikasi atau platform yang baik, yang dimana platform tentang e-book masih tak semasif aplikasi seperti game dan layanan lainnya. Yang kedua, review tentang aplikasi e-book yang masih di bawah rata-rata, yang dimana kepuasan tentang suatu produk e-book masih jauh dari kata layak. Yang ketiga, user interface yang masih kurang menarik bagi user. Dan yang terakhir, tools dan pintasan yang belum sempurna untuk memudahkan user dalam membaca. Di mana di sini saya membuat define, menentukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk menangani permasalahan user. Yaitu yang pertama ditambahkan menu ulasan untuk dapat memungkinkan pembaca mengetahui isi bacaan dari experience pembaca. Yang kedua adanya bookmark yang dapat memungkinkan kita untuk menandai halaman bacaan dan note. Yang ketiga tampilan yang lebih friendly seperti tampilan warna latar yang soft untuk membuat pembaca betah membaca untuk waktu yang lama. Yang keempat, format yang digunakan pada e-book dapat digunakan untuk mengkonversi dari suatu format ke format lainnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, adanya fitur peringkat dan ulasan agar si pembaca dapat menilai apakah buku tersebut jelas dari mana asal sumbernya dan juga dapat memberi ulasan kepada sang pembaca lainnya. Dan yang terakhir yaitu adanya fitur pengaturan ukuran teks, penanda, pengingat, baca, dan mode dark light. Kemudian langkah selanjutnya, saya membuat ideating, brainstorming ide berdasarkan How Make Me, yaitu berisi buku-buku yang diperlukan dan disenangi oleh kebanyakan mahasiswa di kampus, yang dimana dapat meningkatkan literasi mahasiswa. Selanjutnya, menunjang kebutuhan mahasiswa dalam mencari referensi untuk KBM, kegiatan belajar mengajar, dan menyusun KTI, karya tulis ilmiah atau skripsi. Yang ketiga, layanan kebutuhan buku dengan acuan buku-buku yang sedang tren dan jurnal yang kebanyakan dibutuhkan oleh mahasiswa melalui survei kecenderungan genre bacaan mahasiswa. Yang keempat yaitu ada begitu banyak buku yang dirilis dan tren di kalangan mahasiswa pun terus berubah. Selanjutnya, buku dari figur terkenal seperti influencer atau sosok inspiratif pun seringkali dicari sebagai acuan dalam membuat makalah ataupun skripsi. Dan selanjutnya yaitu akan ada sisipan iklan di mana bab-bab menarik tertentu. Selanjutnya adanya sistem poin-poin yang dapat dikumpulkan jika sudah membaca sekian lembar untuk mengakses buku premium dengan poin yang sudah dikumpulkan. Semisal ada buku-buku yang ingin di-download dan itu membayar. Tetapi kita membuat mm, cara lain yaitu dengan mengumpulkan poin. Gi- Gimana cara mendapatkan poinnya? Yaitu dengan membaca banyak buku. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan use case diagram yang akan dibuat yang saya buat di mana tahapan-tahapan dalam sistem tersebut, yaitu mm, user mengakses aplikasi, yaitu harus login terlebih dahulu, di mana user dapat mencari e-book yang dicari, membaca e-book di aplikasi secara online. Kemudian user dapat mendownload jurnal ataupun mengupload jurnal. Kemudian admin yaitu kegiatannya itu menghapus daftar user, melihat daftar user yaitu dari hasil login database. Kemudian admin menyetujui request user ketika ingin mendownload atau mengupload jurnal yaitu dengan menggunakan uang atau poin yang sudah dikumpulkan. Kemudian admin menghapus judul e-book ataupun menambahkan judul e-book yaitu dari katalog buku yang akan dicari oleh user. Kemudian di sini ada aktor ketiga yaitu verifikasi jurnal, di mana ketika si user ingin mengupload jurnal, yaitu harus lewat verifikator tersebut agar lolos. Kemudian jika sudah lolos verifikator, kemudian si admin baru memproses jurnal tersebut atau e-book. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart alur bagan di mana user dan admin, di mana yaitu kegiatan pertama yaitu mulai, terus kemudian login,
mencari e-book atau jurnal yang diinginkan atau yang ingin dibaca, terus admin menampilkan daftar e-book dan jurnal, memilih e-book atau jurnal, selanjutnya membaca e-book atau jurnal. Kemudian di sini ada percabangan. Apakah kita hanya ingin membaca atau mendownload? Jika mendownload, maka admin akan memproses dengan menentukan biaya yang dibayarkan atau dengan poin yang dibayarkan. Jika tidak, maka akan tetap di tampilan membaca. Kemudian jika tadi ingin mendownload dan sudah dibayarkan dengan poin ataupun uang, maka dokumen akan tersimpan di file. Kemudian setelah login juga bisa kita mengupload jurnal, yaitu ketika ingin mengupload jurnal, terus kita kirim ke verifikator. Apakah verifikator itu menerima atau tidak? Apakah jurnal itu layak atau tidak? Jika layak, maka akan diupload ke ebook admin. Jika tidak, maka akan direvisi oleh user kembali dan dikirim kembali nanti. Itu selesai alur bagian Flowcard. Mungkin itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.